Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama membacakan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan baik kenikmatan jasmani maupun kenikmatan rohani. Tapi ada satu kenikmatan yang patut kita syukuri, dan ini adalah kenikmatan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan yang lain, yaitu kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Kedua kalinya marilah kita sama-sama membacakan salawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan pertolongan dan akhirnya kita bisa dimasukkan ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, para santri dan santri-putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian selanjutnya yaitu kitab Aqidatul Awwam karangannya Syekh Sayyid Ahmad Mazhumi Al-Maliki Al-Makki. Pembahasan tentang ilmu tauhid, kajian ilmu tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kajian kita adalah membahas tentang nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang mana di situ nasab dari ibunya maupun nasab dari ayahandanya, dari bapaknya, kakeknya sampai kakek buyutnya. Kemudian juga dibahas tentang paman dan bibi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kajian kita selanjutnya adalah sesuai nazam yang disebutkan, sesuai syair yang disebutkan oleh Ahmad Al-Marzuki. Sayyid Ahmad Al-Marzuki berkata dalam kitabnya Aqidatul Awwam, wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatin laylan li qudsin yurra wa ba'da Isra'il urujul lis-sama hatta ra'at nabiyyu rabban kallama min ghairi kayfin wal hisa'in qahtarat alaihi khamsan ba'da khamsina haram. Itu nazam atau syair yang ke-46, 47 dan 48. Itu ada di kitab. Nah, yang kita sekalian bawa itu coba dibuka kitabnya. Ini di belakang ada mahal demikian. Kita bukan maulid, tapi ada yang berdiri mahal demikian. Ini di belakang lagi baca maulid ya. Ada yang berdiri. Alhamdulillah. Jadi pembahasan pada malam hari ini adalah pembahasan tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bunyi nadamnya adalah wa qabla hijratin nabiyil Isra, wa qabla hijratin nabi, dan sebelum hijrahnya Nabi, ya, wa qabla hijratin Nabi, dan sebelum
Likudus terhadap Baitul Muqaddas atau ke Baitul Maqdis Palestina. Yudro yang terkenal, Yudro yang terkenal. Jadi memang zaman dulu Baitul Maqdis sudah terkenal di kalangan para nabi dan rasul, karena semuanya arahnya ke sana. Para nabi kebanyakan juga diturunkan atau diutus di Baitul Maqdis, dan juga termasuk tempat suci. Terkenal juga, salah satu yang terkenal adalah karena Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat umat muslim pada masa Rasulullah. Jadi kiblatnya dulu menghadap ke Palestina. Sebelum akhirnya, setelah itu akhirnya dirubah, diganti arah sholat kita bukan menghadap ke Baitul Maqdis lagi, tapi menghadap ke Ka'bah, yaitu yang ada di kota Mekah, Masjidil Haram. Wa ba'da Israil, dan setelah Isra, wa ba'da Israil, dan setelah Isra, urujun menaiki atau naik, urujun naik lisama ke langit, lisama ke langit. Ini kan namanya Mi'raj. Jadi dua kata, Isra, habis itu ada Mi'raj. Jadi urujun lisama, naik lisama ke langit, hatta ro'a, sehingga atau sampai Rasulullah, hatta ro'a Nabi, sehingga Nabi melihat, hatta ro'a Nabi, sehingga Nabi Muhammad melihat Rabban, kepada Tuhan. Udah cek kajian baru mulai. Baru dimulai ya, belum dapat ilmunya. Kemana ini vokalisnya? Vokalis bilang Rabban, kepada Tuhannya, kalama, yang berbicara atau yang berbicara. Karena Allah juga bisa berkalam, berbicara. Cuma berbicaranya tidak seperti kita. Maka bahasanya nanti min ghairi kaifin, dari tanpa cara, kaif, tanpa bagaimana caranya. Wan misalin, dan tanpa ada batasan. Jadi Rasulullah berbicara, tapi berbicaranya tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk. Ini sudah dijelaskan di awal bait ini bahwa salah satu sifat Allah adalah kalam, berfirman. Cuma berbicaranya Allah berbeda dengan manusia. Kalau kita berbicara ada hurufnya, ada suaranya. Ya, yang suaranya tadi banget menyanyikan syair nazam tadi dengan suara fals, ya kan? Yang malah tertinggi dia rendah. Dilatih nanti ya, dilatih agak tinggi saja. Makanya vokal semalam si Mutia sama Cairi pemalas dilakukan vokal dan sama maju. Nah, terus Kalisa apa? Kalisa Siska. Oh, itu vokal yang alih-alih kalau bisa bantu membaca syairnya, karena bacaannya sudah bagus. Kalau sanawiyah kan masih salah-salah. Kembali lagi, jadi Allah berbicara tanpa ada caranya, tanpa ada batasan.
zaman dulu. Maka itu kisah banyak ceritakan Rasulullah, mukjizat Rasulullah menyembuhkan orang mati, bisa menyembuhkan orang meninggal. Jadi kejadian Isra dan Mi'raj yang di luar nalar, salah satu mukjizat, ya mukjizat yang di luar nalar, khariqul lil adat, yang berbeda dengan kebiasaan. Ini sebagai orang muslim, menjadi umat Rasulullah wajib beriman. Beriman itu apa? Iman itu percaya. Jadi kisah penjelasan tentang Isra wal Mi'raj wajib, ya wajib bukan sunnah, bukan mubah lagi, tapi wajib kita percaya. Percaya saja. Percaya. Yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida anna Allah Ta'ala akrama nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bil Isra'i wal Mi'raj laila. Wajib kita meyakini bahwa Rasulullah itu diperjalankan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini sebagai orang muslim wajib percaya, nggak boleh ragu, karena ini masuk dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, karena itu berkaitan dengan iman. Karena ilmu tauhid membahas tentang iman manusia, iman seorang muslim. Nah, salah satu bentuk yang dibahas dalam imannya seorang muslim adalah wajib percaya hal gaib. Wajib percaya hal gaib atau wajib percaya apa yang Rasulullah sampaikan. Dan salah satu yang Rasulullah sampaikan, Rasulullah bilang kepada umatnya, bilang kepada para sahabatnya bahwasanya Rasulullah pernah mengalami Isra wal Mi'raj. Sebagai umatnya kita wajib percaya. Wajib percaya. Sekalipun tadi Isra wal Mi'raj itu di luar nalar. Maka dikatakan di sini perjalanan Isra wal Mi'raj arba'a sa'atin aw aqalla min dzalik. Perjalanan Isra wal Mi'raj kata ulama ditempuh selama 4 jam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram, ke Mekah lagi. Jadi pulang pergi itu ditempuh selama 4 jam. Coba 4 jam. Semalam ke Kota Cari 12 tab. ngomongnya 7 jam. Dekat itu Kota Cari 7 jam sampai. Ternyata naik bus masuk naik ombak banyu, naik tsunami. Belok kanan, belok kiri. Baru aja ke kanan udah belok ke kiri. Tengok di mapnya, ya Allah, jalan sampai belok. Yang bilangnya 7 jam berubah menjadi 10 jam. Ya sampai. Padahal baru Kota Cari. Lah ini pergi Rasulullah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terbang lagi ke langit. Bukan hanya langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, sampai di atas langit Sidratul Muntaha. Cuma ditempuh 4 jam. Kalau ditanya logis, pertama nggak logis, nggak masuk akal. Yang mana orang mau percaya? Orang yang percaya adalah
Ini berkaitan dengan iman. Kalau iman, bukan. Makanya pada saat pemberitahuan kepada para sahabat, banyak orang yang sudah Islam jadinya kafir gara-gara mendengarkan cerita yang tidak masuk akal. Inilah iman diuji, iman kalian itu diuji. Kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri, mungkin enggak selama 4 jam bisa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 4 jam. Pada saat itu dibilangnya, dikatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa ditempuh, satu perjalanan bisa ditempuh selama 1 bulan. Pulang pergi, ada yang bilang pulang pergi, ada yang berangkat 1 bulan. Mungkin kalau naik kereta, naik mobil, ya bisa seharian. Mungkin bisa seharian atau mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Nah, kurang tahu karena Ustaz belum nyoba. Kalau naik pesawat ya cepat, mungkin 1 jam 2 jam. Tapi zaman dulu kan kendaraan umumnya yang paling cepat adalah naik kuda, naik unta. Itu kendaraan pada masa itu yang paling cepat. Maka ibaratnya kayak sekarang lah, sumpah si Wahyu dengan Wahyu, semuanya Wahyu ini dengan kuasa Allah, Wahyu ini terbang menembus waktu. Apa itu namanya? Menembus waktu, hidup di masa Nabi semuanya. Ini contoh. Wahyu datang dari masa depan, berjumpa di masa Rasulullah atau di zaman purba. Orang purba soalnya, perjalanan dari satu kota ke kota itu ditempuh selama berapa bulan. Si Wahyu bilang, di masaku, besok di masa depan, perjalanan dari kota ke kota bisa ditempuh selama satu jam dengan naik pesawat. Orang dulu pasti bilang apa? Karena gak masuk akal di masa dulu. Nah, begitu maksudnya. Ya, dulu analoginya gambarnya seperti itu. Makanya seumpama ini tinggal di masa Nabi, ngomong sama para sahabat, aku di masa depan bisa menempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang pasti coba bilang gak percaya. Tapi sekarang dibuktikan ternyata di masa depan bisa. Masa sekarang pergi perjalanan kota Mekah, pergi perjalanan berbagai negara cuma ditempuh beberapa jam saja. Ditempuh 5 jam sudah sampai sana. Saya pesan ke Surabaya naik pesawat ditempuh selama 3 jam. Ke Jakarta selama 1 jam. Ini yang cepat berarti 2 jam sampai 2 jam. Coba ya. Kalian ke Jakarta naik beca. Berapa kira-kira? Berapa minggu? Mungkin 4 malam gitu ya. Baru saat itu baru sampai Jakarta. Kalau ke Surabaya naik beca atau naik zaman dulu naik apa?
berkhatimat baru Isra wal Mi'raj khatimat. Salah dengan kalau tidak Allah selamatkan selesai. Nah, kami ini belum hafal selama berapa 3 tahun belum hafal kita. Kalau nanti jangan lagi, insya Allah akan kita kaji pembahasan Isra wal Mi'raj karena kemarin barusan kita setelah ada acara Isra wal Mi'raj. Nah, waktu kajian semalam kan belum dijelaskan Isra wal Mi'raj secara detail seperti apa. Insya Allah akan kita kaji secara tuntas tentang Isra wal Mi'raj biar kalian tahu. Ya, karena kita pas kejadian Isra wal Mi'raj. Ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama yang bunyinya adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu nanti akan kita jelaskan dari segi tafsirnya, dari segi hadis riwayatnya, dari segi kejadian-kejadiannya, dari segi persiapannya. Yang jelas Rasulullah adalah nabi yang istimewa, dapat undangan VVIP dari Allah Subhanahu wa taala. Orang dapat undangan, kalian dapat undangan nih, undangan nikah. Yang datang siapa? Yang datang pasti kertas undangan. Habis itu kalian datang sendiri. Kalian undangan ada seminar. Orang biasa yang datang undangannya kalian pergi sendiri. Kalau undangan itu istimewa, dapat undangan istimewa, maka pasti ada delegasi dijemput. Kalau kalian dapat undangan istimewa, maka dijemput. Misi Habibie dapat undangan dari presiden, undangan istimewa. Karena termasuk tokoh agama yang sangat terkenal di seluruh Indonesia. Dapat undangan istimewa dari istana presiden, maka hal istimewa didatangkan ajudan. Bawa mobil Alphard. Habis itu ada patwal. Ada tukang supirnya, ada bagian tukang buka pintunya, ada yang bagian menyambutnya, menuntutnya, masuk dalam mobil, diantar ke bandara, naik pesawat, semuanya diservis. Begitu kan? Itulah kalau undangan di Indonesia. Kalau undangan biasa, kasih surat undangan, selesai, berangkat sendiri, mau berangkat mau tidak. Nah, itulah yang dialami oleh Rasulullah. Dapat undangan VIP yang datang dengan ajudannya. Siapa ajudannya? Siapa ajudan Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail dengan membawa kendaraan yang sangat-sangat modern pada saat itu, yaitu Buraq. Bawa kendaraan ini suspensinya tinggi. Apa suspensi? Suspensi itu apa? Suspensi itu kalau kita naik mobil nggak bergetar itu gimana? Baik, tenang mobilnya. Itulah Buraq. Dia bisa berjalan di medan apapun. Orang dia terbang Buraq, mana mau ada goyang-goyangnya, mana mau goyang-goyang? Ya kalau kita naik becak tadi, ada naik becak dengan polisi yang sedang tidur, polisi tidur maksudnya. Kedua dulu goyang gitu. Kalau naik becak kan beda cerita. Kalau naik Alphard goyangnya sih. Beda cerita ya kan. Ini Buraq tanpa goyang-goyang. Dikatakan Buraq itu kalau naik jalan yang apa itu jalan yang naik itu kan nggak ada mobil yang bisa maju ke mobil. Kalau kalian naik pasti mobil kalian gitu naik dan gitu. Badannya tiga, suspensinya kuat. Kalau dia Buraq itu naik, kaki depannya nurun, kaki belakangnya naik. Coba naik. Ketika naik itu naik. Buraq itu bisa gini jalan. Kalau jalannya turun, kaki depannya naik, memanjang, kaki belakangnya memendek. Nah, gitu. Ketika turun, maka Buraq itu kaki depannya memanjang, kaki belakangnya yang memendek. Jalan. Jadi yang orang
betah. Kalau bacanya